نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna ila syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemberi nikmat yang luar biasa di kehidupan kita, Sang Pencipta dan Sang Pengatur semua kehidupan di bumi maupun di langit, dan tidak ada satupun yang tanpa hidup kecuali dengan kehendaknya, melakukan sesuatu dengan qudrah dan iradah Allah. Terkadang manusia lupa ketika melakukan hal-hal besar, padahal Allah lah yang memudahkan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kondisi terbalik. Tadinya seperti ini, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal yang lain, maka kondisinya bisa berbalik arah. Mungkin kita mengharapkan sesuatu dengan tujuan A, tapi Allah lain. Allah inginkan kita menuju sesuatu dengan tujuan B. Tentunya Allah akan mengarahkan ke sana, walaupun sebesar apapun usaha kita untuk ke A tadi. Nah, inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta dan berhak mengatur semua keadaan. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha segala sesuatunya. Jadi tidak ada bisa makar ataupun musuh ataupun rencana manusia yang ingin menggagalkan rencana Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para keluarganya dan para sahabatnya serta orang yang selalu mengikuti sunnahnya dan rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, kita masuk surat Al-Fil. Sebelumnya kaifa asbahtum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Asbahna al-fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi alhamdulillah, agama Islam ini jauh mulai dari nabi-nabi diutus, bahkan Nabi Ibrahim, terus hingga ke anaknya, ke cucunya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga ke kita. Ini tentunya nikmat Islam dan nikmat iman itu penting untuk disyukuri. Maka nanti kita akan mentadaburi kisah pasukan gajah. Tapi seperti biasa, tentunya ini menyangkut kisah dan kita akan memulai tafsir dan tadabbur ini dengan prolog. Nanti prolog inilah yang akan mengantarkan antum paham Al-Fil ini seperti apa turunnya. Bahkan lebih seru kalau kita mendalaminya begitu dalam tentang kisah-kisah yang terjadi di saat itu. Kemarin kita telah membahas surat Quraisy yang dimana surat itu mengangkat kebiasaan kaum Quraisy yang Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya kemana? Ke Syam dan ke Yaman, tidak ada kendala, dan masya Allah dengannya itu perekonomian dan mujtama dan masyarakat Arab itu semua mengakui kehebatan Quraisy. Di sana perekonomian tumbuh, dan di mana masyarakat Quraisy ini tergolong orang yang kuat, suku yang kuat, sehingga mereka yang tadinya tandus di sana menjadi ramai, menjadi pusat orang berbelanja, pusat orang melakukan transaksi, bahkan menjadi kota yang berkah dengan banyaknya orang kumpul di sana dari penjuru dunia. Jadi Yaman saat itu dipimpin oleh raja musyrik dari kabilah Himyar. Yang mana raja ini juga yang diriwayatkan
telah membunuh ribuan, puluh ribuan, bahkan ada yang mengatakan 20.000 ashabul Uhdud. Antum tahu kisah ashabul Uhdud yang tatkala ketika itu banyaknya orang beriman, dan ketika itu rajanya tidak terima, dia membuat parit besar. Nah, sekelompok orang penduduk ini yang beriman masukkan ke dalam parit dan dibakar. Nah, hal itu di dalam surat apa? Al-Buruj, ya, ashabul Uhdud. Maka sesungguh bengis raja ini. Dan kemudian semua itu terbakar kecuali satu yang meloloskan diri, ya, yaitu adalah Daus Dzu Sa'labah. Orang ini lapor ke Raja Syam, ya, Kaisar Raja Syam, ya. Kemudian Kaisar ini, ya, menyuruh Najasyi ini raja yang memimpin di daerah Ethiopia, ya, Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi ini, ya, disuruh membunuh tadi siapa? Dzu-Nuwais. Ya, loh, apa hubungannya Yaman dengan Ethiopia? Karena Yaman saat itu masih di bawah Najasyi. Ya, jadi makanya gubernur Yaman. Maka Abraha itu nanti jadi gubernur Yaman. Rajanya Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi, ya, untuk membunuh Dzu-Nuwais ini menyuruh 2 orang. Sudah, kamu bunuh tuh. Siapa namanya? Dzu-Nuwais. Ya. Atas tadi laporan dan atas perintah dari Kaisar Syam. Dan kemudian disuruhlah 2 orang, yaitu Abraha dengan Aryad. Kemudian semuanya, dua-duanya membawa pasukan sendiri-sendiri, ekspansi, dan kemudian berhasillah singkat cerita membunuh Dzu-Nuwais. Akan tetapi, bagaimana menurut antum kalau satu daerah ada 2 pemimpin? Pasti seperti apa? Ya, pasti nggak akan berjalan dengan mulus. Pemimpin ya satu, ya presiden 2, bagaimana? Ya gubernur 2. Maka entah masalah apa, ini keduanya menjadi konflik antara Aryad dengan Abraha. Ya, kemudian mereka bertarung sehingga singkat cerita dimenangkan dengan Abraha. Abraha menang. Nah, hal ini, ya, berita ini sampai kepada Najasyi. Padahal tadi perintahnya untuk membunuh Dzu-Nuwais dan menduduki Yaman. Ya. Tetapi karena 2 orang ini pasti terjadi kecemburuan dan pasti terjadi perselisihan, maka keduanya ini bunuh antara satu yang lain. Dan kemudian Najasyi marah. Karena saya perintahnya bukan saling bunuh kalian, tetapi ya tujuannya tetap untuk menduduki Yaman. Terus kemudian Najasyi bilang, nanti saya akan menginjak ubun-ubunmu wahai Abraha. Nanti saya akan ke Yaman, akan menginjakkan kaki saya di Yaman, dan akan menginjakkan ubun-ubunmu wahai Abraha. Nah, perintah tekad raja ini pun sampai juga kepada Abraha. Nah, dengan kecerdasan Abraha, ya, dia ahli politik, jadi cerdas. Lalu dibawalah tanah dari Yaman, dimasukin ke dalam peti, kemudian dia potong rambutnya, rambutnya ia potong, kemudian dimasukin ke peti itu di atas tanahnya, kemudian diberikan ke Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, ini ada negeri Yaman, maksudnya tanah Yaman, ya, dan ini ada rambut saya atau ubun-ubun saya, silahkan injek tanah ini. Berarti engkau insya Allah sudah menggugurkan apa yang engkau inginkan. Karena apa? Sebetulnya Raja Abraha tahu dan meminta maaf, dan sebagai gantinya Abraha ini akan membangun bangunan yang sangat tinggi. Sebagai balasannya dia telah membunuh Aryad tadi. Sebagaimana agar Raja Najasyi sudah tidak marah lagi. Nah, saya akan memberikan hadiah bangunan yang sangat tinggi, ya, yang akan memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah. Memalingkan. Jadi yang tadinya semua menjuru negeri ke Ka'bah, dia mau memalingkan biar nanti ke Yaman. Sebuah gereja yang luar biasa. Karena saat itu Najasyi, ya, dan Abraha juga dia agamanya Kristen. Jadi Abraha berniat untuk mendirikan gereja. Lalu peti itu disampaikan dan Raja Najasyi ya sudah dimaafkan. Asal bangunan itu betul-betul engkau buat dan jadi. Tidak lama setelah itu pulang,
dan membangun bangunan. Masya Allah, tinggi sekali bangunannya. Ya, bahkan saking tingginya, saking megahnya, besarnya. Jadi orang-orang bangsa Arab kalau melihat ke atas itu jatuh gini, pecinya jatuh. Kalau melihat ke atas itu pecinya jatuh, saking dangaknya ke atas. Ya, maka dinamakan bangunan itu kullais. Asal kata dari kolansuah. Ini kolansuah, peci. Karena kalau lihat orang lihat ke atas bangunan itu jatuh pecinya, jadi nama bangunan gereja itu namanya kullais. Ya, dari kata kolansuah. Sangat tinggi dan sangat megah. Dengan harapan apa? Semua enggak ke Ka'bah, tapi terpalingkan ke Yaman. Beribadah ke Yaman, perdagangan ada di Yaman, bisnis ada di Yaman, ngumpul-ngumpul di Yaman, tidak di Mekah. Karena apa? Kalau ada kumpul-kumpul di suatu wilayah, berarti di situ ada perdagangan. Ada perdagangan pasti ada kemajuan ekonomi. Seperti itu. Coba antum lihat pasar. Di situ ada pasar, pasti di situ ekonominya berputar. Kalau tidak ada pasar, contoh kemarin Covid, ya, semua pada di rumah, ya ekonominya turun karena tidak ada transaksi. Ya, yang ini beli, yang ini nanti cari barang lagi, beli ke orang lain lagi, buat dijual lagi, nah gitu. Maksudnya seperti itu, supaya Yaman ini makmur lagi. Ya, kenapa kok makmur lagi, Ustaz? Karena memang Yaman dari dulu, ya, berapa ratus Masehi, 500 atau sekian Masehi, sebelum Masehi, Yaman itu terkenal makmur. Bahkan antum tahu kaum Saba, itu kaum Saba di mana? Yaman. Laqad kana li sab'in fi maskanihim jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu Yaman itu. Kaum Saba udah dikasih. Masya Allah. Tapi apa ayat selanjutnya? Fa'aradu. Mereka ingkar sama Allah. Fa'arsalna sailal arim. Allah kirimkan banjir bandang, hapus semua itu kenikmatan Allah. Jadi apa? Kering, tumbuhannya tidak enak dimakan. Masya Allah. Ya, jadi Abraha juga tahu, wah dulu tuh Yaman itu Masya Allah makmur. Bahkan sebelum Mekah ini melakukan rihlah, ya, makanya rihlahnya kemana? Yaman dan Syam. Jadi memang dulu ya Hashim dan pemuka Quraisy itu memilih titik yang luar biasa titiknya. Ethiopia, Syam, Yaman, Persia dijadikan itu. Bahkan yang nanti jadi titik beratnya adalah Yaman dan Syam. Ya. Mereka cari barang dikumpulkan di Mekah. Ya. Sehingga orang-orang kalau mau cari apa-apa di Mekah, bukan ke Yaman lagi. Nah, Abraha sebetulnya ya ingin seperti itu. Ini visi buruknya. Maka nanti ketahuan di ayat yang kedua. Ya. Alam yaj'al kaidahum. Ada kait, ada makar. Nanti kita jelaskan. Kenapa kok pakainya kait? Bukan makrohum. Nah, nanti dijelaskan. Karena kalau makar itu terang-terangan. Kalau kait itu sembunyi-sembunyi. Nah, rencana buruk yang tersembunyi itu namanya kait. Nah, Ustaz kasih tahu, jadi rencana buruk yang paling besar Abraha adalah sebetulnya politik. Nah, ini kalian masuk ke politik ya. Agar Mekah sepi dan semua orang menuju Yaman. Ini visinya. Supaya Ka'bah itu, Baitul Atiq itu tidak ada pengunjung. Mengalihkan ke Yaman. Udah beribadah ke Yaman. Kalau nggak beribadah ya jual beli di Yaman, melakukan transaksi di Yaman, jalan-jalan ya ke Yaman. Ya. Tapi ternyata tidak bisa. Nggak bisa. Sudah dibangun gede dengan modal yang luar biasa, ya, dengan banyaknya dukungan, ayo. Tapi nggak bisa, tetap aja yang rame Mekah. Nah, luar biasa ini ya. Akhirnya Abraha ini memikirkan bagaimana caranya. Nah, ya, baru kepikiran apa kita harus menghancurkan Ka'bah atau menyingkirkan Ka'bah. Tapi tatkala itu rencana itu tidak mungkin, karena kalau tanpa sebab tidak akan masa tahu-tahu langsung menghancurkan Ka'bah aja, yang otomatis nggak bisa. Ya, banyak yang membela Ka'bah nanti bangsa Arab, ya kan? Karena mereka segan dengan orang-orang yang pemegang kunci Ka'bah. Saat itu kunci Ka'bah dipegang oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Luar biasa ya, Rasulullah ini Nabi kita ini dari keturunan yang besar di Quraisy itu, yang memiliki kedudukan, akan disegani, dan semua sifat-sifatnya luar biasa tidak ada dalam diri Rasulullah. Nah, kemudian sedang memikirkan. Nah, adalah penyusup.
Jadi ada yang melaporkan kepada bangsa Quraisy saat itu, katanya ya, Abraha itu ya, gubernur Yaman, dia sudah jadi gubernur Yaman saat setelah mengalahkan Aryad ya, itu akan menyerang Ka'bah loh. Ini baru isu sebetulnya ya, walaupun ingin direncanakan tapi kan masih memikirkan bagaimana kalau langsung kan pasti menimbulkan fitnah. Akhirnya nggak terima segelintir kaum Quraisy yang di sana. Akhirnya mereka diam-diam sembunyi-sembunyi ke Qulaisy itu malam-malam ya. Apa yang mereka lakukan di Qulaisy, di gereja itu yang dibangun oleh Abraha, mereka buang kotoran, mereka mengacak-ngacak sampai mereka merusak apa yang ada di dalam Qulaisy itu. Nah, terus habis itu mereka kembali. Nah, setelah itu di Qulaisy itu rame, wah ini siapa yang melakukan ini nih, siapa yang melakukan ini. Nah, di titik itulah Abraha pinter. Nah, politik ini. Wah, ini bisa jadikan alasan ini. Ya. Jadi ngakunya kepada orang-orang di sekitar itu bukan, saya pingin Yaman rame, maka kita nyerang Mekah. Tidak, tapi diganti dengan apa? Wah, suku Quraisy sudah merusak tempat ibadah kami. Sudah merusak apa yang di sana, membakar bagian dari kitab suci, membuang kotoran, menghinakan agama kami. Wah, ini kompornya begitu, mengomporin begitu. Terus bagaimana respon bangsa Arab yang lain, maksudnya daerah-daerah yang lain seperti Ethiopia dan lain sebagainya? Ya berarti otomatis mereka membela Abraha. Oh gitu ya, kitab suci kamu dibakar, kamu dihinakan. Ya coba kan begitu. Tapi kalau cuma ayo kita hancurkan Ka'bah supaya Yaman rame, ya nggak akan mau dibela. Tapi pinter ini pakai strategi. Oh ternyata buang kotoran berarti melecehkan agama kami. Langsunglah terkumpul, bahkan di dalam riwayat pasukan Abraha itu melebihi penduduk Mekah. Melebihi berarti luar biasa banyaknya. Gak hanya itu, ini saking tadi ya minta bantuan sampai terkumpul pasukan besar ya, karena liciknya Abraha itu ya. Maka bersama pasukan itu ada gajah. Nah, ini makanya Ashabul Fil ya. Bukan Ashabul Abraha, tapi Ashabul Fil. Ini nanti ada itunya juga alasannya, ya. Temannya gajah, ya, bukan temannya. Ini nanti ada alasannya juga. Nah, sampai gajah itu ada meriwayatkan 12, ada yang meriwayatkan 16 gajah. Dan di antara gajah-gajah ini ada yang gede, satu, yang besar sekali, gajah raksasa. Namanya siapa? Mahmud. Nah, bagus namanya. Nah, jadi kalau antum punya ponakan, nama Mahmud, Mahmud. Kenapa kok Mahmud? Gajahnya Abraha yang gede. Ya. Tapi luar biasa gajah ini, jangan pandang remeh ya. Nanti kita lihat ceritanya. Nah, kemudian barulah mereka sudah persiapan menuju siapa? Menuju ke Ka'bah. Cuma kan Abraha nggak tahu jalan. Jadi minta ada seseorang yang untuk menunjukkan jalannya kepada Ka'bah ini, Mekah ini. Terus ekspansi. Nah, berita ini nyampe kepada pemuka Quraisy. Ya, silahkan yang ngantuk, jangan ngantuk. Kalau mau ngantuk, wudu dulu. Ya. Nyampailah ke pemuka Quraisy. Nah, tatkala itu sang pemegang kunci Ka'bah, ya ini Abdul Muthalib, tidak bisa berbuat banyak karena tahu pasukan mereka besar, bahkan mengalahkan jumlah ya penduduk di Mekah. Ya. Nah, ini terjadi kapan? Ada yang tahu penyerangan ini? Penyerangan ini terjadi sekitar kurang dari 2 bulan, atau ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 55 hari sebelum Rasulullah lahir. Catat itu. Ya. Jadi beberapa hari, agak panjang ya, hampir 2 bulan sebelum Rasulullah lahir. Ya, salah satu dari Allah menyelamatkan Ka'bah agar tempat nanti Rasulnya datang, ya, utusannya datang itu dalam kondisi yang aman. Ini salah satu hikmahnya. Kita masuk lagi ke cerita tadi. Ya. Tatkala itu gajah-gajah tersebut ingin menyerang Ka'bah, sudah di depannya. Tapi ingat, belum sampai dekat dengan Ka'bah, sudah di sekitarnya, sekitar Ka'bah. Tetapi ya, sebelum masuk ke sana, Abdul Muthalib ya, itu naruh unta sekitar 200 unta dengan harapan, anak Abdul Muthalib ini kaya ya, dengan harapan
ini sebagai penebus, ya sudahlah. Kalau misal mereka dapat untanya, berarti mereka tidak jadi nyerang. Untuk membalas apa yang dilakukan kaumnya di gereja Quraisy. Oh, karena kesalahan kaumku maka dikasihlah unta di sana. Untanya diambil sama Abraha, dikasih unta kan? Tapi apakah itu menyurutkan niat Abraha untuk menyerang Ka'bah? Tidak, lanjut. Ya, karena memang misinya bukan apa? Bukan karena orang yang tadi yang merusak Quraisy, bukan. Misi Abraha apa? Memalingkan, kembali lagi ya, masyarakat bangsa Arab yang harusnya ke Mekah harus ke, visinya itu, makanya disebut kaid. Nah, tetap diterima. Lahirnya sudahlah, kata Abdul Muthalib, kita tidak bisa. Apa yang dilakukan kaum Quraisy? Kabur. Ini kisahnya lucu ya. Jadi saat tempat ibadahnya mau diserang, kabur karena nggak mungkin menang mereka. Apalagi dengan gajah-gajah yang besar. Kabur kemana? Mereka menyingkir di bukit, ya, dengan beberapa hewan ternaknya dan barang-barang yang berharga. Ya, melihat apa yang nanti yang dilakukan oleh Ashabul Fil. Maka di sini katanya alam taro. Sama sekali tidak ada orang tatkala itu yang hidup, ya, tidak menyaksikan peristiwa itu. Orang yang hidup di situ pasti menyaksikan peristiwa itu. Maka mereka, ya, ke mana? Ke bukit dan menyaksikan nanti Ka'bah mau diapain, nonton. Nah, ke alam taro. Maka tatkala itu datanglah Abdul Muthalib kepada Abraha sebelum Abraha menyerang Ka'bah. Datang. Di dalam riwayat itu sampai Abraha itu segan dengan penampilan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini luar biasa ya. Kalau orang punya haibah, ya, apalagi orang itu punya muruah, ya, yang tinggi, itu kelihatan dari wajahnya, dari penampilannya. Maka segan, ya. Jadi Abraha yang tadinya duduk di kursi, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, dia nggak jadi duduk di atas, duduknya di bawah, di tikar. Jadi ada Abdul Muthalib menemui Abraha, duduk kan, yang tadinya Abraha di atas, duduk di bawah. Segan. Ada apa engkau kesini? Nah, mereka bercakap dengan penerjemah. Nah, di dalam tafsir mereka bercakap dengan penerjemah. Kenapa kamu kesini? Saya minta unta saya yang diambil. Langsung, ya. Kalau bahasa Jawanya kewirangan lah. Langsung heran. Loh, pemuka Quraisy, petinggi Quraisy, pemegang kunci Ka'bah. Ka'bahnya mau diserang malah mintanya unta. Harusnya kan minta, ayolah jangan diserang, ayolah. Hendak, mintanya unta. Saya sudah segan kepadamu. Saya sudah dikira ini bakal jadi ada negosiasi yang lain atau kesepakatan yang lain, tapi malah minta unta. Kata Abdul Muthalib apa? Saya meminta unta karena wa ana rabbul ibil. Karena memang saya pemilik unta itu. Ya, antum, Alfi, punya barangnya diambil, ya wajib kan memintanya, ya kan? Atau mengambil hak kita yang dirampas orang lain. Saya minta untanya 200 sini. Tapi saya nggak paham, kata Abraha. Kok malah kamu harus ngurusin unta, nggak ngurusin Ka'bah? Kan kok pemegang kunci Ka'bah? Kata dia, iya, saya itu memang memiliki unta, tapi bukan memiliki Ka'bah. Tetapi wa annal bait, tetapi rumah ini, Baitul Haram ini, Ka'bah ini ada yang milikin. Siapa? Allah di atas langit. Abdul Muthalib. Jadi betul apa yang kita sampaikan, kaum musyrikin itu sebetulnya mengimani Allah. Ya, Tuhan sama, Rabbus sama. Ya, tetapi mereka tidak memurnikan tauhid. Mereka harus butuh media, mereka caranya juga salah, mereka tidak terarah, makanya jahiliyah. Tatkala kepepet seperti itu, mereka mengharapkan Rob yang di langit. Ya. Gimanalah terserah nanti Robnya seperti apa nanti terserah. Karena apa? Kata Abdul Muthalib, karena yang punya Ka'bah itu ada. Urusan nanti mau dilindungi dan tidaknya, ya saya serahkan kepada yang punya. Ya, Rob sama. Saya nggak mampu, ya. Habis itu heran dengan herannya, ya dikembalikanlah unta dari Abdul Muthalib. Ya sudah, nih untanya nih. Saya besok menyerang Ka'bah. Singkat cerita sudah di dekat Ka'bah, ya, masih di sekitar Ka'bah. Akan tetapi
Qadarullah ma syafa'al. Gajahnya itu nggak mau dekat dengan Ka'bah, apalagi dengan menyerang Ka'bah nggak mau. Ya, susah. Bahkan dia duduk, ya, terdiam, ya tawakuf, diam. Ya, kalau mungkin sekarang ada sarung gajah duduk gitu. Nah, siapa tahu itu filosofinya dari surat Al-Fil. Gajahnya nggak mau, suruh nyerang Ka'bah nggak mau. Tapi giliran diputar ke Yaman, balik ke arah balik, lari kenceng. Berhenti lagi, belokin ke Ka'bah lagi, berhenti lagi. Wah, ini sebelum Ababil turun sudah begitu. Ya, belok lagi ke arah yang lain, lari lagi, balik lagi. Nah, apalagi si Mahmud ini luar biasa, tidak bisa digerakkan. Walaupun ada beberapa riwayat ada yang sudah berhasil menembus Ka'bah, dekat Ka'bah, ya, sudah. Cuma tatkala itu langsunglah ya, harapan-harapan, ternyata orang musyrikin Quraisy itu sambil berdoa dan sambil meminta agar ini dilindungi. Nah, nanti ada beberapa perkataan-perkataan yang disandarkan ya, tanpa mereka sadari mereka sebetulnya mengharapkan ya, keajaiban atau mengharapkan kekuasaan dari Allah. Maka dari situ langsunglah turun. Jadi belum sempat hancur Ka'bahnya, ya, baru hampir aja sebagian dikenai. Tapi kalau Mahmud tidak mau dia. Nah, ini luar biasa. Ya, langsunglah turun Ababil. Nah, inilah lorok dari kisah Al-Fil. Kita masuk ke tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat? Alam taro ini ada dua. Allah berbicara kepada alam taro kepada kaum-kaum Quraisy. Apakah ente nggak pada lihat orang Quraisy kebesaran Allah saat Allah melindungi Ka'bah dari Abraha? Maksudnya apa? Banyaknya kenikmatan dan kebesaran Allah yang dimunculkan di hadapan kaum Quraisy, tapi mereka belum beriman kepada Allah. Maka hampir dikatakan semua menyaksikan peristiwa itu, bahkan peristiwa itu terus sering diceritakan. Ya, maka yang kedua, alam taro ini kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang kuat, pendapat yang kuat. Tapi keduanya harus disampaikan. Apakah tidak wahai Muhammad engkau melihat kisah pasukan gajah? Tentunya tidak. Orang pasukan gajah itu datang sebelum Rasulullah lahir. Jadi maksudnya taro di sini adalah takrir, pertanyaan takrir, dan taro di sini adalah melihat dengan basirohnya, dengan hatinya. Tentunya Rasulullah sudah mendengar kisah ini dari orang-orang Quraisy. Ya. Jadi di situ pertanyaan yang tidak harus dijawab, alam taro, apakah engkau tidak melihat? Nah, tapi untuk ditakdir, ditegaskan. Jadi penegasan, pertanyaan di surat Al-Fil ini penegasan. Apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad tatkala Allah berbuat kepada pasukan gajah? Nah, inilah artinya. Kemudian fa'al, kaifa, fa'al itu detail, kita sudah sampaikan ya. Fa'ala ini detail, jadi nanti akan bahas detail sampai ayat terakhirnya. Dan kemudian fa'ala, ini luar biasa. Jadi kalau fa'ala di dalam Al-Quran, kalau manusia melakukan itu buruk. Fa'al tafa'ala takallati. Ini Nabi Musa ketika membunuh seseorang. Nah, adapun di dalam Al-Quran fa'ala Allah yang melakukan. Karena apa? Kalau di dalam bahasa Arab melakukan itu bukan hanya fa'ala, tetapi amila juga melakukan, mengerjakan. Iya enggak? Iya. Cuma bedanya ada perbedaan. Kalau amila itu memang harus pakai usaha, harus pakai niat. Maka ini manusia yang pakainya amila. Ya, man amila amalan, dalam hadis seperti itu. Atau innamal a'malu bin ya'malu. Itu dia berarti pakai usaha dan pakai niat, pakai dorongan, ya. Itu. Dan itu amalan yang butuh usaha. Kalau amal. Tapi kalau fa'ala itu tidak butuh usaha, maka Allah menghancurkan pasukan gajah ini tanpa usaha yang besar. Maksudnya apa? Itu hanya kecil bagi. Nah, kalau Allah kalau berbuat di dalam Quran itu pakai fa'ala. Ya. Fa'alul lima. Nah, seperti itu. Jadi lebih umum. Nah, orang yang buruk ya
pasti pakainya fa'alu. Tapi kalau yang amal itu perbuatan baik, ya. Amal ya amalus sholihat wa ya'mal amilan sholih. Pokoknya kalau beramal berarti yang bagus ya. Dan Allah pakainya pakai fa'ala karena itu segala yang Allah lakukan itu dengan kemudahan. Itu maksudnya. Rabbuka bi ashabil fil. Ya, kalau sahabat contoh gini, Nabi dan sahabatnya. Berarti yang tinggi derajatnya siapa? Nabinya. Ya. Jadi sebetulnya ini bisa dinamakan satu pasukan, ashab ini pasukan. Yang kedua adalah sahabatnya gajah. Kok bisa sahabatnya gajah, bukannya gajah yang sahabatnya manusia? Contoh gini, kita punya peliharaan kucing. Kita suka dengan kucing, itu sangat suka. Kita temannya kucing atau kucing temannya kita? Kita sahabatnya kucing atau kucing ini jadi sahabat kita? Ya kucing jadi sahabat kita karena kita tinggi posisinya dibanding kucing ini. Kita majikannya. Tapi kok di sini ashabul fil lebih tinggi filnya, lebih tinggi gajahnya. Ini orang yang tidak beriman itu kedudukannya lebih rendah daripada hewan. Ya, lahum qulubun la walahum adanun walahum a'yunun ulaika kal an'am bal hum adol. Yang tidak memanfaatkan hatinya, yang tidak memanfaatkan penglihatannya, yang tidak memanfaatkan telinganya, pendengarannya dengan petunjuk Allah, maka dia lebih hina dibanding binatang. Jadi Allah memberikan kesan bahwasanya gajah itu bisa jauh lebih mulia dibanding manusia. Gajah aja nurut sama Allah. Coba antum kalau lihat ayam atau binatang yang lain, kalau sudah kenyang apa yang mereka lakukan? Lagi makan nih, kalau sudah kenyang apa yang mereka lakukan? Pergi. Manusia bungkus buat nanti malam. Ya, bungkus 1 cukup nggak? Ya. 2 cukup nggak? 3. Mending uangnya. Kalau hewan itu masih nurut. Kalau perutnya sudah kenyang sudah. Kalau manusia korupsi 1 juta kurang kayaknya, 2 juta kurang kayaknya, 3 juta kurang kayaknya. Belum buat anak cucu, buat 5 tahun yang depan. Ya. Jadi kalau sejelek-jeleknya hewan itu kalau dalam ketentuan dan takdir yang Allah tetapkan, dia tidak menentangnya. Adakah gini, misalnya kambing, wah dia pengen makan enak, makan daging sapi, gitu, antum dapetin gitu. Sedurhaka-durhakanya kambing dia tetap makan, ya udah. Kalau manusia banyak yang dimakan, aspal, ya, jembatan, masjid dimakan semuanya. Ya kan apa aja makanannya, ya, minumnya, nah, foto sosro, minumnya neraka jahanam nanti. Nah ini ya menunjukkan al-fil ini penting. Gajah aja patuh, nggak berani nyentuh Ka'bah, nggak berani. Ya, kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan Allah menjadikan kaid mereka tipu daya mereka, rencana mereka itu fi tadlil iya, sia-sia. Ini kita sudah sampaikan tadi ya, kaid itu adalah rencana yang tersembunyi. Jadi rencananya Abraha bukan karena membalas apa yang dilakukan suku Quraisy, tapi memang rencana busuknya supaya membuat keramaian di ekonomi di Mekah ini berpindah ke Yaman. Itu rencana busuknya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu ayyutimma nurahu walau. Mereka musuh-musuh Allah akan selalu mematikan cahaya-cahaya Allah. Padahal Allah yang nanti akan mematikan cahaya mereka. Itu sampai kapanpun akan ada Abraha yang lain. Abraha 2021, Abraha 2022, Abraha 2030 akan ada. Siap-siap nanti. Ya. Akan terus ada musuh-musuh Islam, itu terus ada. Siapa yang mereka tuju? Orang yang komit dengan Islam. Nah, maka peganglah keimanan, peganglah Al-Quran, peganglah sunnah Rasulullah, ya. Jangan putus berjamaah. Eratkan ukhuwah Islamiyah. Bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kuatkan
dan jangan berpecah-pecah. Ini nanti akan mengakibatkan pertolongan itu turun. Lanjut ke ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim tayran. Kemudian Allah mengirimkan apa? Ya, tayran, burung ababil. Nah, mengirimkan alaihim, kata alaihim itu kalau kita banyak jumpai di Al-Quran yang sudah 20 juz atau 15 juz ini, ada alaihim, ada ila. Kalau kita pakainya ilaihim, sa'arsal ila fulan, ya kan? Pakainya ila. Kok ini pakai ala Ustaz? Memang di Al-Quran ada pakai ila, ada pakai ala. Bedanya apa? Kalau ala itu sang pemberi itu lebih tinggi dan memberikan sesuatu yang besar, itu Allah. Ya. Jadi kalau pakai alaihim bukan ilaihim, berarti yang pemberi lebih besar dan yang diberikan itu sesuatu yang besar. Itu Allah. Alaihim maksudnya, ya. Jadi kalau yang biasa-biasa aja pakainya ila fulan, ila farsala ila. Ya. Toiron ababil sebetulnya bukan nama burung, tapi nama jamaat mutafarriqah atau nama sifat dari burung itu yang dia berjamaah, berbondong-bondong, dan mereka bermacam-macam. Sampai kata Abdul Muthalib, nanti ketika Abdul Muthalib ini sedang keting-ketingnya menyaksikan Ka'bah hancur itu, dia sedang berharap, dan kemudian harapan itu berhenti ketika sudah datang burung, dan mereka lihat burung itu dan mereka mengatakan, kita tidak pernah melihat burung ini. Ya, karena di sekitar kita tidak pernah jumpai burung ini. Nah, di dalam tafsir banyak sekali menyebutkan ada yang dia wajahnya seram, ya seperti anjing dan lain sebagainya. Pokoknya ganas, ya untuk disiapkan oleh Allah untuk membinasakan pasukan gajah. Yang terkenal pasukan gajah, bukan pasukan Abraha. Karena apa? Ya yang dikenal gajahnya gede. Ya, kemudian ababil itu jamaat mutafarriqah tarmihim bihijaratin min sijil. Dilemparlah batu yang asalnya dari neraka. Ya, ini dalam riwayat mereka membawa batu, satu burung itu 3 batu. Satu di kakinya kanan, satu di kakinya kiri, yang satu di temboloknya, di mulutnya. Tetapi kan bukan hanya 10-20 burung, banyaknya burung. Ya, dan yang mereka bawa adalah batu dari neraka. Nah, sijil ini juga sama dengan sijin. Jadi sijin itu neraka, sijin. Tapi sijil juga artinya neraka. Jadi artinya itu mirip antara sijin dengan sijil. Ya. Yang siap. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa artinya, Alfi? Maka ya mereka dijadikan seperti itu, seperti daun yang dimakan ulat. Berarti gimana? Bolong. Mereka binasa. Dan hebatnya lagi, masya Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya itu mati di tempat. Kecuali siapa? Abraha nggak mati di tempat. Hebatnya Allah. Abraha itu sempat jalan menuju Yaman. Jadi kalau Yaman ini memang terkenal solidnya orangnya ini, terkenal solid orang Yaman ini, masya Allah. Jadi ditakutkannya apa? Kalau semuanya mati di sana, maka terjadi lagi penyerangan kedua, ketiga. Karena apa? Wah, mereka telah membunuh. Ayo kita serang balik lagi. Kan begitu. Tetapi apa? Dilihatkan sama Allah. Nih Abraha pulang. Sempat sampai perbatasan Mekah, perbatasan Yaman. Tetapi apa? Tubuhnya sudah bukan seperti manusia. Kukunya copot, jari-jarinya satu persatu copot, anggota tubuhnya rusak, bolong-bolong, sudah nggak seperti manusia. Nyampe ke Yaman dalam posisi seperti itu. Terus apakah jadi mereka balas lagi? Ya nggak jadi, mikir-mikir. Tetapi kalau Abraha tidak dikirim ke Yaman dengan kondisi seperti itu, maka nanti akan menyerang lagi Ka'bah, akan nyerang lagi, balas dendam. Tetapi Abraha dikirim dengan kondisi yang mengenaskan demikian, agar masyarakat Yaman seperti apa? Takut.
sakti memang ini orang-orang Ka'bah ini. Seperti itu. Ya, ka'asfin ma'kul. Ya, bukan seperti sudah pada bolong, pada nggak lengkap tubuhnya. Ya, kalau yang kena batu itu. Maka inilah kekuasaan Allah membuat apa? Sudah di sana. Dari situ makin disegani lagi, dan lain sebagainya. Ya. Disegani terus, ya, suku Quraisy itu sang penunggu Ka'bah, kunci Ka'bah. Sehingga Rasulullah lahir dan ingin membersihkan Islam ini hadir di mana, di musyrikin Quraisy, ya, ingin membersihkan, memurnikan tauhid yang mereka ada selama ini. Mereka percaya tapi amalannya jahiliyah, membunuh anak-anak, memperdagangkan budak dan lain sebagainya, ya, menindas yang lemah, ya, seperti ini. Tapi Islam rahmatan lil alamin, membersihkan itu. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan. Jadi itu pelajaran yang besar, ya, ada dua. Yang pertama, musuh Allah terus akan menyerang. Musuh Allah akan terus menyusun rencana untuk kita, untuk kaum muslimin yang dimana tegak dengan keimanannya. Akan tetapi kita wajib dekat sama Allah, wajib jangan futur-futur terus, ya, harus semangat dalam berislam, dalam beriman, dalam bertolabul ilmi, sehingga jangan sampai kita memberikan celah bagi mereka yang tidak suka Islam, menghancurkan Islam. Walaupun Islam akan selalu menang, ya, tanpa kita pun, tetapi kita diberikan peluang oleh Allah sebagai sang pembela Islam itu. Maka kita akan mulia, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, Islam telah memuliakan kamu, maka jangan ambillah kemuliaan dari luar Islam. Jadi Islam memuliakan kita. Yang dulu sebelum datangnya pada peluk Islam, mereka menghinakan antara satu kabilah dan kabilah yang lain. Pelajaran yang kedua, yang tadi kita sampaikan, kalau manusia tidak tahu batasan-batasan, manusia terlalu jauh dan ingkar dari ajaran Rasulullah, dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya lebih rendah dari binatang. Ini yang diwaspadai, gak ada harganya. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fi ahsani, manusia itu sempurna, takwim. Tapi bisa menjadi tercela karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Nah, ini yang disebut dengan toho. Maka togut dalam bahasa itu adalah siapapun yang melampaui batas. Berarti setan togut, iya, karena dia menentang Allah, suruh sujud kepada dan kesombongannya dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang melampaui batas disebut togut. Nah, kita berdoa semua agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari tauhid-tauhid yang ada di zaman ini, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan dan keistiqomahan, dan tidaklah Allah mewafatkan kita kecuali keadaan mukmin, keadaan muslim, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam firdausnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا